Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita sepakat sebelum berdiskusi lebih jauh? Karena dalam komunikasi ini, saya mengedepankan komunikasi yang logis, sportif, terbuka seterbukanya, dan tentu mencari solusi yang saling menguntungkan. Harapan saya jika membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan berdasarkan integritas dan saling menghormati, jangan sungkan-sungkan tanyakan pada kami apa ganjalan Anda waktu kita diskusi nanti. Jadi saya sebagai pihak pertama mengajak Anda sebagai pihak kedua mengelola pembuatan produk, di mana pada input dan outputnya produk-produk yang sifatnya itu saling terkait. Jadi produknya bisa diproduksi satu jalur dan itemnya banyak macamnya, sehingga lebih fleksibel dalam memasarkannya. Pilihan produk-produk yang akan diproduksi ini jenisnya sangat banyak. Tidak harus semua jenis diproduksi jika dana terbatas. Contoh ada produk yang harga modalnya per item atau per pieces itu hanya seharga 1.000, lalu bisa kita jual menjadi 4.000 atau 5.000. Bahkan ada toko yang menjual dengan harga 13.000 dan laku. Nah, kita membuat produk yang seharga kita beli modalnya 1.000 menjadi 13.000 ini kita perlu modifikasi. Tentu jangan kita bayangkan seperti menjual beras, di mana kita jual secara murah, semua orang menyerbu. Tidak. Alat yang kita buat ini adalah fast moving part yang dibutuhkan hampir semua kalangan, tapi nggak juga seperti jualan beras. Contohnya lagi ada suatu semacam parts kimia, kita bahasakan saja produk A, yang saya sendiri membuatnya dan menjualnya di marketplace. Modalnya hanya 110.000 sampai 150.000, lalu dijual dengan harga 1.200.000. Sebetulnya barang ini bukan barang jualan saya, tetapi saya terkejut saja karena kebetulan melihat harganya mahal di marketplace tersebut. Lalu saya coba jual dan laku. Sudah beberapa belas kali laku, dan saya tidak menjualnya lagi sekarang. Hanya untuk testing saja atau jika saya benar-benar bokek lah katakanlah, kadang-kadang saya posting lagi. Kalau ada yang berpikir ini sesuatu yang aneh, kenapa saya tidak menjualnya lagi? Saya bisa memberikan data penjualan saya di marketplace, termasuklah alamat pembelinya bahkan. Kalau mau di cross-check siapa saja yang belinya, apakah alamat tersebut palsu dan sebagainya lah. Atau jika ada yang benar-benar curiga bahwa yang saya sampaikan ini bohong, sah-sah saja jika Anda ingin melihat secara langsung pembuatan barangnya. Tapi jika Anda serius, tentu dengan imbalan untuk saya jika terbukti bahwa saya bisa membuatnya dan bisa menjualnya. Karena saya sudah memberikan clue atau resep terhadap pembuatan sesuatu produk kan. Juga saya mau memberi Anda imbalan jika saya tidak terbukti bisa membuat barang yang ada di marketplace tersebut jika saya tidak mampu membuatnya. Dan membuatnya pun tidak memerlukan tenaga yang berat, skill yang super, karena dilakukan oleh mesin sederhana, tinggal pencet tombol dan selesai produk utamanya. Jadi saya tidak menjualnya karena alasan yang sederhana. Pekerjaannya memang cukup menarik, tetapi banyak pekerjaan lain yang saya lakukan yang lebih menarik. Keunggulan produk-produk yang akan dibuat ini apa saja? Yaitu produknya tidak pernah turun harga. Produknya biasa diperlukan atau digunakan masyarakat umum ya. Keuntungan rata-rata setidaknya 75% sampai 250%. Bergantung jenis produk. Bahkan ada keuntungan sampai 1.000%, seperti produk A yang saya ceritakan tadi. Hari ini barusan saya lihat produk lain dari seller lain dengan keuntungan sampai 1.000% juga, dan siap kita buat. Saat ini produk yang saya buat dan juga produk yang belum saya buat yang saya lihat di marketplace, jumlahnya bisa puluhan sampai beratus macam produk yang bisa dibuat. Semuanya yang jelas dalam satu jalur ya. Satu jalur produksi ibarat dari Pak Tani, dia menanam padi, tapi dia tidak membuat nasi rendang, tidak membuat lontong, tidak membuat bubur ayam, tidak membuat nasi sayur, dan sebagainya lah. Nah, yang kita buat ini semuanya satu jalur, seperti produk beras Pak Tani tadi, tapi pembuatannya tidak serumit jika kita membuat makanan dari mulai padi tadi, menjadi macam-macam jenis peresepannya. Sebagai kisi-kisi, produk yang akan dibuat ini berkisar pada produk kelistrikan dan elektronik yang menggunakan proses mekanisme dan kimia dalam pembuatannya. Tempat pemasarannya jadi luas seperti di toko listrik, toko spare part elektronik, bahkan di toko bangunan dan toko aksesoris otomotif. Syarat kerjasama, satu, saya mengukur baju di badan saja. Pada pengelolaan ini, menurut saya yang paling sulit adalah pemasaran. Pemasaran bukan bidang saya, jadi bagian itu mutlak harus ada pemasaran. Contohnya sekarang saya sedang menjajaki sistem penitipan barang atau pemasaran di Jakarta melalui rekan saya selain dari penjualan online. Jadi ini dulu yang harus saya pastikan bahwa ada sistem pemasaran. Harus mempunyai sales, satu atau dua orang, bahkan satu orang saja cukup. Yang penting dia sudah bisa memasarkan suatu produk dan kita ajarkan knowledge produknya. Dua, tidak harus besar. Ring pekerjaan ini untuk peralatan dan bahan sangat variatif, bergantung yang mana-mana yang mau dibuat. Mulai dari mungkin 50 jutaan sampai 200 juta, misalnya melibatkan mesin-mesin mekanis yang mulai agak berat, misalnya mesin bubut, bor tapping, dan lain-lain ya. Tiga, pekerjaan dilakukan di tempat Anda sebagai
pihak kedua pengelola karena tempat saya impossible untuk melakukannya dalam jumlah besar karena saya tinggal di lingkungan yang padat ya. Mempunyai ruang kerja tertutup ukuran setidaknya mungkin 4 kali 10 meter dan ruang kerja baik tertutup atau semi terbuka untuk perangkat keras seperti bor duduk, mesin bending kecil misalnya mesin bubut, medium size, pengamplasan jika harus ada pekerjaan mekanis atau bahkan peleburan logam jika mau dimulai dari benar-benar dari raw material ya. Tugas saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk urusan teknis, memastikan SOP-nya berjalan, memastikan dari pihak kedua atau pengelola memahami sepenuhnya pekerjaan ini. Tentunya setelah langsung saya praktekkan tata cara atau SOP-nya di lokasi pekerjaan atau di tempat saya. Untuk bagi hasil, ancang-ancang saya adalah 25% dari keuntungan adalah untuk saya, untuk dibagi ke saya. Untuk melanjutkan pembicaraan ini, jika Anda tertarik, Anda bisa menelpon saya di 0816 38 4499. Tetapi tidak akan dulu saya menjawab jika Anda bertanya mengenai produknya apa saja yang akan dibuat. Seperti pada video ini sudah saya sebutkan kisi-kisinya seputar peralatan elektrikal dan kimia ya. Jadi ada beberapa produk elektrikal dan kimia yang akan diproduksi. Contoh yang bisa saya jawab yang bersifat informasi dasar atau aspek pokok. Contohnya berapa butuh minimum permodalan, atau mesin-mesin apa saja secara umum yang dibutuhkan, atau berapa luas ruangan yang dibutuhkan, atau berapa pekerja untuk setting awalnya yang dibutuhkan, atau berapa kebutuhan kelistrikan misalnya. Tapi saya tidak akan bisa menjawab misalnya apa runutan produknya, bagaimana cara membuatnya, apa nama cairan kimianya, dan lain-lain. Tentu jika kita sudah bertemu, nama runutan produk atau contoh-contoh produknya tentu akan saya berikan namanya. Apalagi jika kita sudah bekerja sama, sebelum Anda bertanya pun saya yang akan menjelaskan detailnya. Dan justru saya yang akan menuntut dari pihak kedua yang bisa menghandle semua yang sudah saya tetapkan dalam hal teknisnya. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.